Bayangkan, Rasulullah baru saja wafat, Madinah sepi, tangis membisu. Namun di balik kesedihan itu, badai mulai mengguncang. Suku-suku yang dulu setia, kini menolak zakat. Dari gurun tandus, suara pemberontakan bangkit. Api pemberontakan menjalar dari gurun hingga ke desa-desa. Umat Islam rapuh, nabi palsu bermunculan, pengkhianatan menyebar. Umat Islam bimbang, persatuan di ujung tanduk. Banyak yang takut, banyak yang goyah. Apakah Islam akan runtuh hanya beberapa hari setelah Nabi tiada? Namun berdirilah satu sosok, Abu Bakar As-Siddiq. Dengan suara gemetar namun tegas ia bersumpah, "Demi Allah, siapapun yang menolak zakat, akan kuperangi." Suasana berubah, dari ketakutan menjadi keberanian. Di padang Yamamah, pedang beradu, darah syuhada membasahi tanah. Banyak yang gugur, tapi dari lautan pengkhianatan itu lahir kemenangan. Perang Riddah bukan sekadar pertempuran. Ia adalah pertarungan iman yang menyelamatkan Islam dari kehancuran. Bayangkan sebuah tanah yang baru saja ditinggalkan Nabi yang mereka cintai. Suara wahyu terhenti. Madinah hening, langit seolah runtuh. Madinah berkabung. Namun di seberang padang pasir, riak-riak pemberontakan mulai membara. Janji setia dipertanyakan, kesetiaan goyah, dan umat Islam yang rapuh di ambang perpecahan. Gelombang suku-suku yang dulu mengucap syahadat kini berbisik, ikatan kami telah usai. Akankah agama ini bertahan, ataukah akan hancur dan musnah sebelum sempat mengakar? Tahun 632 Masehi. Rasulullah wafat dan mengguncang umat. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama, pemimpin yang harus menanggung beban seluas jazirah. Di luar Madinah, kabar berhembus, Muhammad telah pergi, baiat kami pun selesai. Banyak kabilah Arab menganggap baiat berakhir bersama wafatnya Nabi. Mereka kabilah menolak zakat, sebagian bahkan mengangkat Nabi palsu. Madinah berada di persimpangan. Zakat bukan sekadar harta, melainkan simbol loyalitas. Tanpanya, Baitul Mal kosong, persatuan hancur. Abu Bakar menggenggam tongkat kepemimpinan sambil berkata lantang, "Demi Allah, siapapun yang memisahkan sholat dari zakat akan kupanggil kembali dengan pedang." Ketegangan politik, agama, dan ekonomi, zakat dianggap simbol loyalitas. Tanpa itu, kas negara lumpuh. Kematian Nabi bukan akhir sebuah misi, tetapi awal badai. Kabilah-kabilah yang dulu tunduk kini meragukan ikatan.
Mereka berkata, "Kesetiaan kami pada Muhammad, bukan pada Madinah." Sementara di pusat kekhalifahan, Abu Bakar memandang ke barat dan timur. Jika kita biarkan satu celah, seluruh tubuh umat akan terkoyak. Musailamah Yamamah mengaku sebagai rasul. Tulaiha di Buzakha, Sajjah di Jazirah, satu persatu mengibarkan panji dusta. Kabilah-kabilah berkoar, "Kami bebas." Madinah bagai kota terkepung berita buruk. Abu Bakar tidak gentar. Ia menata pasukan, menunjuk jenderal tangguh, Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Keputusan diambil, tidak ada tawar-menawar. Persatuan harus ditegakkan. Padang pasir menyala tanpa api. Suku-suku berikrar, "Kami bebas." Madinah terkepung oleh kabar buruk, pemberontakan timur, barat, selatan. Abu Bakar, dengan tatapan baja, berbisik, "Demi Allah, siapapun yang memisahkan zakat dari sholat, akan kami perangi." Abu Bakar membentuk pasukan, utusan dikirim memperingatkan suku-suku. Pasukan Khalid melaju menembus gurun. Di Buzakha, panji Tulaihah berkibar. Dentuman tombak dan pedang menyayat udara. Khalid menyeru, "Majulah demi kebenaran." Hari itu Buzakha bergetar, pemberontak tercerai-berai. Khalid bin Walid, sang pedang Allah, mengangkat pedangnya ke langit. "Hari ini kita tentukan hidup dan mati iman." Buzakha berguncang, darah mengalir di pasir, Tulaihah melarikan diri. Namun Yamamah adalah neraka di bumi. Yamamah adalah neraka di pasir. Musailamah mengerahkan ribuan pengikut. Teriakan takbir bersahut-sahutan, panah menembus dada, Musailamah berteriak lantang hingga tombak menutup mulut dustanya. Para sahabat gugur satu persatu. Darah mengalir, pasir memerah. Khalid memacu kudanya, "Teguhkan hati, ini medan iman." Ribuan syuhada berbaring, tetapi agama ini berdiri. Musailamah jatuh di kebun berduri. Tombak menutup bibir dustanya selamanya. Yamamah sunyi, namun ribuan syuhada terbaring. Banyak penghafal Al-Quran tewas. Peristiwa ini kelak mendorong Abu Bakar memerintahkan kodifikasi mushaf.
Setelah Yamamah, gelombang perlawanan surut. Panji-panji pengkhianatan roboh dan tumbang. Kabilah-kabilah kembali mengucap baiat. Zakat mengalir lagi ke Madinah. Mereka kembali, bukan karena pedang semata, tetapi karena kesadaran, persatuan ini harga mati. Abu Bakar menatap jazirah yang sunyi. Hari ini kita tidak sekadar mempertahankan wilayah, kami tidak berperang demi harta, kami berperang demi menegakkan agama yang diwariskan Rasulullah, kita mempertahankan iman yang diwariskan Muhammad. Ia menatap jazirah yang kini tenang, menyadari bahwa persatuan telah ditebus dengan darah. Kekalahan nabi-nabi palsu melemahkan perlawanan. Suku-suku lain kembali berbaiat. Zakat kembali dikumpulkan, stabilitas Madinah menguat. Abu Bakar menegaskan prinsip kesatuan umat di bawah Islam. Perang Ridha mengamankan basis politik spiritual Islam. Tanpa konsolidasi ini, penaklukan besar, Syam, Irak, Persia, mustahil. Kodifikasi Al-Quran berawal dari kekhawatiran hilangnya hafalan akibat banyaknya penghafal gugur. Perang ini menjadi pelajaran tentang komitmen, kepemimpinan, dan harga persatuan. Di balik debu dan darah, lahir pelajaran yang tak lekang zaman. Kesetiaan bukanlah slogan, ia diuji dalam badai. Abu Bakar menulis bab pertama kekhalifahan dengan tinta keberanian dan air mata. Perang Ridha bukan sekadar catatan peperangan. Ia adalah kisah iman yang diguncang, kepemimpinan yang ditempa, dan persatuan yang ditebus dengan nyawa. Kita diajar bahwa keyakinan tanpa komitmen hanyalah bayang-bayang. Seperti padang pasir yang menelan jejak, sejarah akan melupakan mereka yang ragu, tetapi akan mengabadikan mereka yang berdiri teguh. Perang Ridha menjadi benteng pertama yang menjaga kelangsungan Islam. Tanpa itu, mimpi menaklukkan Syam, Irak, Persia, takkan pernah terjadi. Abu Bakar menegaskan satu pesan, keimanan tidak selesai dengan kepergian Nabi. Ia harus dijaga dengan komitmen, kesetiaan, dan keberanian. Padang pasir kembali hening, tetapi kisah ini abadi. Perang Ridha mengajarkan bahwa iman sejati diuji dalam badai. Kesetiaan bukan sekadar ucapan, ia menuntut pengorbanan. Sejarah akan melupakan mereka yang ragu,
namun mengabadikan mereka yang berdiri teguh. Maka tanyakan pada diri kita, ketika badai datang, di barisan mana kita berdiri? Persatuan adalah warisan, keyakinan adalah amanah. Jagalah, sebelum padang pasir kembali menelan jejak.